Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat podcast Asam Garam Official di Bandung. Senang sekali ketemu lagi dengan saya Safrial malam ini. Ketemu untuk menginspirasi sahabat-sahabat semuanya yang ada di sana dengan tamu yang kita undang di studio ini. Tidak kalah menariknya, undangan yang kita panggil ini tentu akan memberikan inspirasi bagi sahabat podcast semuanya. Untuk lebih jelasnya kita tonton selanjutnya video ini sampai 30 menit ke depan. Kita sapa tamu undangan kita malam ini. Selamat malam Bang Dajuli. Selamat malam. Alhamdulillah ya, terima kasih atas kehadiran undangannya ke studio podcast official Asam Garam di Bandung ini, telah menghadiri undangannya. Bagaimana di perjalanan, lancar Bang? Perjalanan alhamdulillah Lancar ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bang? Sehat-sehat saja ya? Keluarga? Selama ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah saya pribadi dan keluarga sehat ya. Sehat. Walaupun kita pernah musimnya pandemi ya, alhamdulillah kita lolos dari itu. Alhamdulillah ya. Negatif Iya, semua ya. Iya. Betul. Ya, ini kita undang ini terkait dengan masyarakat Lampung Rantau seperti itu ya. Tentunya Abang mewakili daripada masyarakat Lampung Rantau yang khususnya di domisili di Bandung seperti itu. Kita banyak mendengar kiprah-kiprah Abang juga di sini seperti itu. Yang senior di sini bawa Bang Dajuli seperti apa di sini. Nah, hal-hal itu yang menjadi manajemen mengundang Abang terkait berbagi informasi aktual ya, yang memberikan inspirasi, edukasi dan kreativitas seperti itu. Nah, tapi mungkin sebelum saya banyak pertanyaan hal-hal lain, mungkin saya lebih ingin mengenal diri Abang dulu nih gitu kan. Bang Dajuli ini mungkin dari Lampungnya dari mana? Mungkin itu Bang. Oh ya. Baik ya. Baik, terima kasih Bang Saprial ya. Yang telah mengundang saya di sini untuk berbincang-bincang ya. Baik, nama saya Dazuli Karim. Saya berasal dari Kabupaten Pesawaran, Lampung. Kabupaten Pesawaran Ya. ya. Oke. Ya, tepatnya di Kecamatan Padang Cermin, Wairatai. Ya. Wairatai ya. Kecamatan Padang Cermin. Pesisir Bang ya. Ya, pesisir dekat ya, pantai ya. Dekat pantai Kiluan maupun apa namanya yang jadi estimasi sekarang Pulau Pahawang. Pulau Pahawang Iya. ya. Ini di bawah kekuasaan Bupati Dendi ya Bang ya. Iya, betul Oke. ya. Ya, terus untuk selanjutnya memang saya lahir di Kecamatan Padang Cermin. Menempuh pendidikan awal memang di situ. Tapi setelah kita menginjak ke SMA, pertama saya sempat di SGO. SGO Tanjung Karang. Hanya berapa saat saja waktu itu saya pindah ke SMA, sekolah umum SMA ya, sekolah umum atas, jadi tidak secara khusus dalam arti sekolah guru olahraga. Karena berbagai pertimbangan saya waktu itu, saya harus memang cocoknya di SMA. Setelah itu memang sempat di Tanjung Karang SMA. Beberapa kegiatan saya ikut di situ. Pernah mengikuti zaman itu tahun 80, sekitar tahun 80 kan, 82 kalau ya 82. Banyak aktivitas kita selama SMA itu, salah satunya memang kita ikut vokal grup seprovinsi Lampung. Alhamdulillah juara kedua waktu itu. Tahun berapa itu Bang ya? Sekitar tahun 82. 82. Ya, aktivitasnya memang kita sering mengadakan apa namanya pelatihan gitu, karena saya juga cukup senang di dunia seni, jadi saya ikut bergabung dengan rekan-rekan yang menggeluti dunia seni. Alhamdulillah ya, waktu itu prestasinya sampai di juara kedua pop song tingkat provinsi Lampung waktu itu. Oh gitu. Iya, Sampai juara 2 pop song tingkat provinsi Lampung. Ya. Luar biasa ya. Alhamdulillah ya, kita waktu itu prestasi seperti itu. Setelah itu baru saya pindah sekolah. Sekolahnya menyeberanglah ke Pulau Jawa ini tepat tanggal 23 Januari 83.
saya pindah ke Tasikmalaya. Langsung ke Tasik Bang ya? Tidak ke Tasik. Bandung ya? Tidak ke Bandung. Hanya transit saja di Bandung. Iya. Karena ada paman waktu kan saudara kita di Jalan Antabaru 5 itu. Nah, kita transit. Tapi aktivitas sekolahnya itu di Tasikmalaya. Di Tasik. Tasikmalaya. SMA Pasundan Siang, Jalan Dewa Sertika, Tasikmalaya. SMA Pasundan ya, Ya. Tasikmalaya. Ya, semenjak itu sampai tuntas kita di situ. Sampai selesai. Kita belajar di situ SMA selesai tahun 85. Baru kita ikut seleksi. Seleksi Bintara Polri. Bintara Polri ya. Tahun 86 itu. Ya, alhamdulillah. Ya, kita ada milik di situ. Ya, kita masuklah waktu itu pendidikan di sebuah Polri Cisarua. Polri Cisarua. Iya. Oh, yang di Lembang ya, Bang ya. Ya, Lembang betul. Ya. Sampai selesai. Selesai kita tahun 87. Sekitar bulan Maret tahun 87. Dan langsung ditempatkan waktu itu di Polrestabes Bandung. Di Polrestabes Bandung. Hingga saat ini, alhamdulillah. Hingga saat ini ya. Hingga saat ini kita di Kota Madya Bandung, tidak pernah dikeluarkan di kabupaten ataupun daerah lain. Alhamdulillah. Tapi kembali lagi ke tadi, dari asal muasal bahwa Abang dari Padang Cermin, Kabupaten Pesawaran Lampung, Bang ya. Ya. Keluarga berapa, Bang? Jumlah keluarga itu kakak adik itu 8. 8 keluarga di Lampung, Bang ya. Ya. Semua dia di Lampung, Bang ya? Tidak, justru di Lampung sekarang cuma 3. Cuma 3, yang lainnya? Yang lainnya di Jawa Barat. Oh, di Jawa Barat, rantau juga ya, seperti itu. Jawa Barat, ya. Kalau istri, Bang, dari mana nyonya? Istri dari Solo. Dari Solo, Ya. Waduh, jauh ya Bang ya? Ya, perbatasan Solo Boyolali lah, tapi mendekat Solo gitu. Ya masuk Solo lah ya. Untuk putra putri Bang? Putra putri 2 ya. Dapat 2 ya? 2 putra. Putra semua ya? Putra, 2. tidak ada yang putri. Ya, semuanya sudah besar. Satu udah baru nikahnya kemarin. Yang satunya masih bujang. Kebetulan ikut jejak saya. Yang keduanya kan sekarang ada di Polres Cianjur. Polres Cianjur ya sekarang ya. Iya, karena memang happy-nya mau seperti itu, mengikuti jejak ya oke silakan saja. Ya alhamdulillah waktu seleksi ya alhamdulillah. Dan sekarang sudah ikut kegiatan dinas di Polres Cianjur. Ya artinya Abang masa remaja di Lampung, terus ke sekolah di Tasik, selesai di Tasik, Abang coba-coba untuk ikut di Caba tadi Bang ya, Caba Polri. Itu atau memang coba-coba atau memang ada satu impian atau memang kebetulan atau iseng? Sebetulnya tidak ke sana ya, tidak ke sana karena lingkungan waktu itu di Tasik itu memang lingkungan Polri, kita tinggal di situ. Sehingga trennya waktu itu semua rekan-rekan saya ikut coba gitu. Ya saya juga ya cobalah kita ikut gitu. Ikut. Ya alhamdulillah. Kita coba ikut. Ya ada miliknya ya masuk gitu. Nah, di samping itu memang tidak ada rencana dari Lampung itu tujuan ke situ, tidak ada, dalam sifatnya secara spesifik itu kita harus jadi polisi itu tidak. Yang jelas kita itu tuh disuruh orang tua tuh pindah ke Jawa Barat sekolah kan gitu. Tidak ada mencari pekerjaan, tidak pernah tergambarkan pekerjaan apa yang kita dapat tidak pernah. Sehingga selesai kita menamatkan sekolah menengah itu jadi di Bandung, di Jawa Barat, di Tasik lah. Hanya setelah itu di Tasik itu kurang lebih 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah selesai di Bandung. Dari 87 di Bandung sampai saat ini masih di Bandung. Di Kota Madya Bandung. Artinya bukan bagian daripada impian Abang tadi ya, tetapi itu karena situasional. Betul. Ya akhirnya membuat Abang ada satu harapan, ada peluang, Abang ambil peluang itu untuk diputuskan untuk diambil. Tetapi tentunya tidak segampang itu juga Bang ya. Artinya pada saat Abang ada peluang, Abang langsung ambil, tiba-tiba semena-mena langsung dapat. Tentunya ada perjuangan juga untuk memenuhi. Apa perjuangan Abang waktu itu untuk supaya lulus di Polri itu? Ya perjuangannya jelas Bang, betul. Tidak semudah apa yang kita pikirkan. Itu melalui beberapa tahap proses seleksi itu kan.
kita harus menyiapkan fisik, mental, kesehatan, dan juga intelektual ya pengetahuannya. Memang kita harus siap. Memang pada usia waktu itu saya sekitar 19 tahun. Dimana mungkin karena memang saya hobi dalam bentuk pengolahan badan, olahraga, memang tidak ada kendala. Tidak ada kendala, seleksi demi seleksi, alhamdulillah terlewati sampai masuk pendidikan itu tidak ada kendala. Dan selama pendidikan juga tidak ada masalah. Tidak mengalami hal-hal yang sifatnya sakit atau gangguan-gangguan, tidak ada sama sekali. Apa yang menurut abang sehingga abang dipermudah perjalanannya itu? Yang jelas mungkin ya niat tulus dan kemauan keras. Apa yang kita kehendaki itu dengan serius, ditambah juga dengan kiat-kiat yang kita hadapi. Kita harus tahu seleksi itu apa saja. Nah, kita mempersiapkan sebelum cek kesehatan, kita cek kesehatan dulu. Kekurangannya apa, baru kita tambah kekurangannya. Begitu juga kesemataan jasmani, misalnya meliputi beberapa cabang olahraga, sehingga kita mempersiapkan. Termasuk dulu kok masih ada sprint 100 meter gitu. Nah, itu ya alhamdulillah masih 13 detik gitu ya, cukup yang sifatnya udah masuk nominasi lah ya. Sudah dapat mencapai nilai yang ditentukan. Jadi kita tidak ada masalah, apalagi hal-hal yang lain itu kita lewati. Dari orang tua bang memang menyetujui ya? Orang tua tidak pernah memaksakan jadi apa. Yang jelas orang tua berpesan berpendidikanlah yang benar. Soal menentukan ke depan Anda mau jadi apa, silakan. Silakan aja. Yang jelas tujuannya ya kita dibenahi dulu pendidikannya, yang serius mengikuti pendidikan, ke depannya silakan aja pilih. Nah, tidak pernah memaksakan Anda harus jadi ini, jadi ini. Jadi bagaimana kita menentukan, selama itu positif dan bisa untuk menopang dalam arti kehidupan kita, silakan. Tidak pernah orang tua menentukan Anda harus jadi, harus ini, harus ini. Terbuka bang ya, terbuka bagaimana anak saja untuk memilih. Selagi itu memang baik, silahkan. Ya tadi kembali lagi, berarti abang dengan begitu kendala-kendala yang memang tidak begitu besar, karena memang apa yang disampaikan tadi lebih merencanakan di awal, perencanaan yang matang bang ya, mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan, dipersiapkan persyaratan-persyaratan yang kira-kira bisa membuat lulus, seperti itu. Betul. Ya. Jadi artinya kelulusan itu karena memang sudah dipersiapkan matang-matang, sehingga apa yang diinginkan, poin-poin yang diharapkan akhirnya bisa terpenuhi daripada persyaratan. Nah itu mungkin intinya itu bang ya, persiapan lebih matang. Lebih matang, dan kita harus mengetahui tahapan-tahapannya, terus target-target supaya lulus itu harus bagaimana, menguasai. Bang ya. Otomatis yang terakhir, karena itu upaya kita ini kan cuma 99%. 100%-nya Allah Maha Kuasa, Allah yang memberikan kesempatan. Mungkin karena upaya kita ya diizinkan diridhoi, sehingga kita tidak ada masalah. Betul ya, artinya ridho Allah yang semua menentukan itu ya. Tetap. Artinya tadi dengan 90% abang mempersiapkan dan memang menguasai, artinya segala sesuatu itu kita memang harus menguasai lapangan bang ya. Medan tempur kita harus kuasai ya. Untuk mengalahkan, untuk berjuang itu. Bagaimana kita bisa berjuang kalau lapangannya saja kita tidak mengetahui kondisinya. Yang jelas kita harus tahu targetnya bang ya, itu ya goalnya ya. Targetnya yang harus kita ingin capai sejauh mana. Ukurannya untuk mencapai kelulusan, targetnya harus bagaimana. Minimal sampai sana, maksimal harus di atas itu. Bagaimana kita tidak bisa memenangkan kalau targetnya tidak tahu. Itu. Itu masalahnya. Targetnya tidak tahu, saya bakal menang. Tapi tidak tahu target menang itu berapa. Nah, itu berarti memang poinnya, targetnya yang harus kita capai itu berapa poinnya. Seperti itu. Itu luar biasa, artinya hal-hal itu yang harus kita perhatikan, target-targetnya, persiapannya untuk mencapai target itu, sehingga kita bisa lolos seperti itu. Berarti abang pada saat sudah lulus langsung dinas di Polrestabes Bandung. Tahun berapa itu bang ya? 87. Maret 87. Terus selanjutnya dinas ke
Pernah Eh, kemana saja Bang? Selama ini saya di Polrestabes Bandung itu 30 tahun. 30 tahun ya? 30 tahun tetap di lingkup Polrestabes, walaupun istilahnya Iya. fungsi lain, fungsi ini, Heeh. fungsi ini ya. Tapi tetap di Tetap di Bandung lingkungan ya? Polres, ya, di Kota Kerja Bandung. Heeh. Tidak pernah keluar ke Polsek pun Heeh. yang ya, keluar dari Iya. istilahnya apa Polrestabes itu Mm. nggak pernah selama sampai 2017. Mm-mm. Nah, selama di situ kita ya saya di situ aja. Mm-mm. Selama 30 tahun 2007 sampai 2017. Mm-mm. Maaf, dari 1987 saya maksud Mm-mm. sampai 2017. Mm-mm. Jadi kurang lebih 30 tahun itu. Iya. Nah, sehingga setelah itu karena dituntut dengan posisi Mm-mm. 2017 kita bergeserlah ke, Bergeser. keluar dari satuan Polrestabes yang induk tadi. Iya. Karena Polrestabes itu membawahi 28 polsek di Kota Besar Mm. Bandung. Nah, saya diaplikasikanlah di polsek yang di bawah Polrestabes itu. Mm. Tepatnya Polsek Cidadap, Mm. kurang lebih 8 bulan. Pindah kembali ke Padasuka sampai sekarang. Sampai sekarang ya di Masih. Polsek Padasuka, Padasuka ya, ya. luar biasa Nah. seperti itu. Hal-hal inilah yang membuat artinya perjuangan Abang 30 tahun di Polri. Saya tidak berbicara terkait dengan tugas Abang sebagai penegak hukum ya di Republik ini, tentunya tidak akan mempertanyakan dukanya, karena itu suka duka itu berbeda. Karena bagian Polri adalah jelas dukanya ada, tapi itu adalah tanggung jawab negara ya, kita membela negara, tentunya di sana ada dukanya. Saya akan mempertanyakan sukanya Bang. Sukanya apa Bang menjadi Polri sehingga bisa memberikan inspirasi untuk orang bisa menjadi Polri, penegak hukum di negara ini? Kalau bicara sukanya mungkin pertama kebanggaan ya. Mm. Kebanggaan. Apa yang melekat pada diri saya kan merupakan kebanggaan walaupun untuk diri saya sendiri. Mm. Itu sukanya. Yang kedua suka itu nampaknya dalam kedinasan. Dalam kedinasan selama kita rileks dan ikhlas melaksanakan itu yang membuat saya bahagia. Dari sisi lain bahwa nilai ibadah luar biasa sebetulnya. Menurut saya di kepolisian ini, karena apapun interaksi masyarakat, apapun kegiatan masyarakat itu konteksnya ada dengan tugas kepolisian. Melayani Bang. Mulai dari lahir sampai liang lahat pun ada tugas polisi di situ. Ya kita lihat sekarang di tol banyak orang melahirkan, tidak ada pun polisi yang bantu. Orang kecepat ke pemakaman dikawal sama polisi. Jadi hal-hal seperti itu sebetulnya kalau saya nilai orientasinya begini. Jadi tetap kegiatan itu orientasinya Allah SWT. Dalam artian ibadah kita di situ. Di situ kita hiburan, di situ kita istilahnya untuk mencari penopang hidup. Di sana juga tempat ibadah. Di situ. Karena bagaimanapun juga sifatnya kan pelayan. Betul. Pelayanan ini harus kita niatkan dulu yang baik. Jangankan untuk batu ikhlas minimal, maksimal. Ada istilahnya kalau nggak salah itu membuang duri jalannya suatu ibadah. Betul. Apalagi kita meringankan beban orang, memperlancar urusan orang kesasar kita arahkan yang benar sehingga membuat orang itu nyaman. Ya orang masih tidur aja kita patroli supaya tidak diganggu kan orang tidur. Jadi hal-hal seperti itu yang menurut saya luar biasa sebetulnya. Luar biasa, banyak sekali jalan-jalan untuk kita berbuat kebaikan di situ. Itulah yang menurut saya suka. Saya suka itu. Apalagi kalau kita menemukan seseorang yang sifatnya dia membutuhkan bantuan yang betul-betul butuh bantuan. Pas kita lagi tugas di lapangan dan kita mampu untuk melaksanakan itu luar biasa. Puasnya itu luar biasa. Puasnya dalam artian Puasan tersendiri Bang ya. Malah kita nyari. Betul. Kita nyari. Kalau saya pribadi nyari. Soalnya ini contoh aja. Orang Subang datang di Cahem, turun di orang Purwakarta yang sama turun di Bundaran Ciburen. Seorang perempuan bawa anak satu habis di atas bis, kehilangan segala macam, tidak punya daerah. Ya, selama kita mampu, tidak usah kita berbelit-belit untuk mengantar ke sana kemari. Tuntaskan dengan sendirinya kalau kita mampu caranya. Udah kasih fasilitas apapun yang perlukan sampailah ada dengan senang hati. Itulah salah satu kebanggaan luar biasa. Hal-hal banyak sekali permasalahan di lapangan itu yang membuat kita senang. Banyak sekali. Dalam hal kita konteksnya permasalahan
tapi endingnya membuat senang. Betul, betul. Karena kita mampu untuk melakukan membuat dia senang. Bukan permasalahan, bukan yang menjadi buat beban. Bukan itu ya. Justru kita bagaimana mempermudah urusannya. Yang mudah kita bikin mudah, ya kan? Yang sulit kita bikin mudah. Yang mudah kita lebih mudah kan gitu kan? Itu ya prinsipnya. Intinya dari apa namanya segi pelayanan itu kita utamakan. Itu tadi karena bulan suci Ramadan pun tidak pernah istirahat. Gitu. Tetap kita harus di lapangan untuk mengadakan pelayanan. Nah, jadi menurut saya hal-hal seperti itu kebanggaan buat saya bahwa di sana ibadah saya. Di sana ibadah saya. Luar biasa Bang ya. Saya baru tahu bahwa begitu tugas sosok seorang penegak hukum Polri dalam hal ini tentunya selain memang mengabdi kepada negara, tapi tentu di dalamnya memiliki peluang sosial yang tinggi. Betul. Ya. Betul. Ternyata saya baru kepikir ternyata betul. Artinya bukan melayani saja tetapi tingkat-tingkat sosial ya Bang ya. Betul. Sosial yang intinya tentu bukan sebatas tanggung jawab karena tugas tetapi lebih ke manusiawi juga. Ya, betul. Sosial tinggi ya. Ya. Ya, itu luar biasa. Jadi ada dua hal yang kita bisa berkarir di sana, tingkat sosial kita pun bisa kita lakukan. Karena banyak peluang-peluang membantu orang-orang dalam kesulitan, hadirlah Polri di dalamnya. Iya, sosok kita pasti apapun itu yang konteksnya berhubungan dengan kegiatan masyarakat yang mengalami kendala, kesulitan. Hal kecil saja, kemacetan aja. Orang akan bertanya mana polisi. Betul. Tidak akan menanya siapapun mana polisi. Kalau kita di tengah-tengah itu ada walaupun macet masyarakat akan senang. Betul. Ya, walaupun macet, kalau ada polisinya masyarakat akan senang. Tapi kalau sudah macet polisi tidak ada, wah itu yang dibuat tidak senang. Nah, dari itulah. Jadi apa namanya itu pekerjaan-pekerjaan seperti inilah yang membuat kebanggaan ya. Buat saya pribadi seorang pengayom pelayan pelindung masyarakat itu seperti itu. Hanya tadi 3 poin aja bahwa kalau tanya secara pribadi bahwa kebanggaan itu memang betul ada dalam arti kesenangan tadi ya, suka duka kesenangan aja. Di sana tempat hiburan, di dinas itu. Keduanya memang kehidupan kita topang dari situ. Ketiganya ibadahnya di situ. Jadi 3 poin ini yang selalu kita pedomani bahwa hiburan kita memang di situ. Hiburan itu. Karena hiburan itu macam-macam. Hiburan macam-macam, ada kesenangan alam, kesenangan kita kan kalau di lapangan bertemu dengan lapisan masyarakat yang paling rendah sampai tinggi sekali. Apalagi kita dengan giat patroli sambang, patroli dialogis, jelas kita mengetahui lingkungan. Oke, ini masuk Abang tadi hiburan itu seperti apa Bang ya? Hiburan itu di saat kita penat dalam kesendirian. Iya, oke. Kalau kita menjunjung suatu tempat atau rekanan kita di suatu wilayah, di sana kita akan timbul suasana yang berbeda. Kita akan menimbulkan senang, tertawa, sehingga saat itu beban itu terasa berkurang, apapun itu hilang. Justru pada saat kita bertugas, bertemu dengan rekan-rekan, di situ luar biasa kenyamanan, kesenangan yang didapat ya. Iya betul. Oke. Selama kita positif terus ya. Betul. Positif terus. Luar biasa Bang, sebagai pengayom, pelayan, dan pelindung. 3 itu Bang ya. Betul. 3-tiganya harus kita dapatkan ya. Tadi, tetapi artinya kita sebagai Polri pun penegak hukum tadi sebagai pelayan, tetapi di sana bisa dijadikan sebagai nilai-nilai ibadah kita Bang ya, sebagai manusia dan bukan sebagai hanya tugas saja. Seperti itu. Ya. Itu yang bisa kita ambil Bang ya, sangat luar biasa tugas fungsi daripada penegak hukum 3 tersebut. Selanjutnya untuk anak berarti regenerasi Bang ya, ada regenerasi ya, putra. Putra jadi di Polri juga sekarang. Ya, salah satunya ya memang penerus ya. Karena dia keinginan sendiri ya, bukan kita arahkan. Justru dia minta sendiri ya, silakan. Dari mulai tes kita lepas saja biarkan. Terus saja kita pantau. Alhamdulillah ada milik memang. Milik sehingga selesai pendidikan sampai sekarang sudah. Karena pilihan dia, Berarti Abang dinas sudah berapa tahun Mbak? Dari tahun 87 kalau sampai sekarang kurang lebih 35 tahun. 35 tahun ya. Sampai kapan Bang? Belum ada ini? Pensiun, pra-pensiun? Pensiunnya diperkirakan 2 tahun lagi. 2 tahun lagi ya, 2 tahun lagi. Ya, 2 tahun lagi.
luar biasa. Menjadi sosok penegak hukum di Republik ini Iya. satu kebanggaan buat masyarakat Lampung, terutama yang di rantau ini, memiliki putra daerah mengabdi kepada negara. Iya. Nah, terus terkait hal yang lain Bang, selain tadi kita beralih lagi kepada pekerjaan Abang, kita ini sebagai masyarakat rantau tentunya tetap mengingat tanah kesatu kita, yaitu tanah kelahiran Bang ya. Tentunya sebagai masyarakat rantau tidak lupa diri, walaupun Abang berpuluh-puluh tahun di sini, saya pikir mungkin Abang tetap mengingat tanah kelahiran. Saya ingin seperti apa sih pandangan Abang terhadap tanah kelahiran Provinsi Lampung yang begitu Abang lama sudah di tanah Pasundan ini? Baik, kalau kita berbicara masalah Lampung, jelas kita bangga. Bangga dalam arti karena kita memang masyarakat Lampung kan. Otomatis kita harus dalam arti bagaimana sih masyarakat Lampung itu supaya menjadi kebanggaan, ya, kebanggaan. Tapi secara pribadi ya kebanggaan di sini memang walaupun kita sudah berpuluh-puluh tahun mutasi lah, pindah atau dari daerah kelahiran kita, tapi tetap kita akan merindukan daerah kelahiran kita. Tetap suatu kebanggaan ya. Apapun karena begini, apapun tindakan saya ini tidak sama apa yang saya tindakan di sana waktu itu gitu. Jadi hal-hal dulu itu suatu kan kenangan yang manis ya. Terkadang kita mau ulangi dalam arti dengan sesi yang lain, maksudnya irama yang lain, situasi yang lain. Tapi tetap kita menginginkan apa? Merindukan tanah kelahiran tetap Bang ya, tetap teringat ya. Tetap teringat. Terakhir kapan pulang Bang ya? Pulang terakhir kurang lebih sebelum bulan puasa. Sebelum bulan puasa. Kemarin. Oh, belum lama ini Bang ya? Belum. Pulang ke kampung halaman ya. Kampung halaman, betul. Ya hiburan di sana kan karena kita dekat pantai ya hiburan pasti ke laut lah. Pagi-pagi jam 6 kita udah renang ke laut dan siang sedikit kita mungkin ke atas ke puncak ke gunungnya. Itu aja. Karena memang masa kanak-kanakan kita di sana dan itu tidak bisa terlupakan seperti itu. Walaupun kita memang hidup kita di sini, masa depan kita di sini, tetapi tidak melupakan lagi tanah kelahiran Bang ya. Apalagi kerabat-kerabat ada di sana semua kan Bang ya, keluarga besar seperti itu. Masih di sana, banyak masih di sana. Oke, selanjutnya tadi terkait masyarakat rantau, kedua juga saya mendengar Abang tadi yang disampaikan bahwa ya Abang pernah juga berprestasi ya dalam hal apa tadi, nyanyi Bang ya, seni ya, seni nyanyi seperti itu. Apa sih Abang yang membuat motivasi Abang suka menyanyi? Apakah memang sudah habit atau apa? Atau memang ada bakat di sananya? Nampaknya anugerah dari Bapak saya, bahwa dikasih dapat dikatakanlah talenta ya, hobi juga ya. Jadi saya hobi, talentanya ada, ya berjalan lah, berjalan sehingga ya saya ikuti apa anugerah Tuhan yang diberikan sama saya dan kemampuan saya ada di sini saya ikuti. Sampai sekarang pun sebetulnya di Bandung ini saya sudah gimana ya, di Bandung ini sejak tahun 89, 90, 91 itu kita punya grup band di Bandung ini kan. Grup band? Grup band Bang ya? Iya. Grup band Bandung ini dia personalnya polisi semua. Jadi kita sudah di Bandung, sudah di Unpad, dulu di Unpad, terakhir di bulan November 90 itu di Karangsetra itu dengan 2000 penonton. Karena kita tidak membawa dalam artian bahwa kita sebagai anggota kita tidak membawa institusi itu. Karena kita dalam suatu komunitas yang sama sehingga hobi yang sama kita membentuk suatu grup hanya terlepas daripada institusi yang kita bawa. Akhirnya menghasilkan karya seni Bang ya. Kita mencoba itu dan waktu itu ya sempat kita sampai ya di mana-mana, sempat tampil di mana-mana. Karena Bandung waktu itu tahun 1991 itu luar biasa. Luar biasanya gimana? Dalam artian gimana menghadap 17 Agustusan itu. Ini artis Bandung banyak. Yang daerah Cicadas, Cikaso banyak di situ, musisi-musisi Bandung itu di situ semua. Jadi kita nggak usah kemana-mana lihat apa artis-artis dan dari ibu kotanya banyak dari Bandung. Bermunculan pada perayaan 17 Agustus. Nah disitulah. Dan di situ kita nih belum ikut gabung. Ikut gabung ya. Ikut gabung. Sampai sekarang masih Bang latihan band itu?
Sekarang itu untuk menghilangkan kepenatan. Iya. Kalau kita semuanya dari rekan-rekan, yuk kita penat nih, kita masuk studio, ya udah. Di luar lepas tugas Bang, ya. Ya, kita masuk studio, kita hiburan di sana, ya udah penat hilang, tertawa, keringatan, sambil bersantai, selesai. Nah, jadi motivasinya sekarang untuk hiburan saja. Oh, untuk hiburan ya. Jadi tidak pernah Bang diarahkan ke lebih profesional lagi ya, bakat talenta terkait dengan seni suara itu? Tidak pernah ya. tidak pernah ke sana. Karena kita ini kalau di kesatuan ini kan lingkupnya itu waktu ya, masalah waktu itu tidak luas, tetapi itu di sana ada hierarki, di situ kan diterapkan terus tanggung jawab. Nah, jadi kita tidak fokus, makanya disebut kita sebagai pelampiasan saja. Pelampiasan dalam bentuk karena salah satu di musik ini kalau menurut saya salah satu untuk refreshing ya. Dapat dikatakan refreshing itu jadi penormalan kembali yang sudah penat itu, sehingga bisa kita semangat lagi ya, refresh lagi ya. Betul. Itu salah satunya tips untuk kita merefresh diri sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Salah satunya tadi dengan hiburan seni suara, kita bisa refresh lagi, semangat lagi untuk bekerja seperti itu. Betul. Oke Bang, terus terkait dengan bahwa masyarakat rantau lagi tadi, kembali lagi kepada kita bahwa di rantau ini tentunya yang saya sampaikan tadi, kita tidak melupakan kampung halaman. Tetapi di kampung halaman itu tidak terlepas dengan kearifan lokal kita ya di Lampung itu, baik adat, seni dan budaya Lampung. Nah, itu menurut negara juga memang harus dipertahankan, harus dilestarikan. Nah, tidak terkecuali masyarakat rantau pun harus tetap menjaga nilai-nilai budaya tersebut. Pandangan Abang terkait dengan masyarakat rantau, bagaimana, apakah segitu pentingnya kita melestarikan seni-seni adat budaya Lampung itu? Sebagai masyarakat Lampung ya, dimanapun posisi kita, kalau istilah orang sebenarnya kita harus ingat purwadaksi. Ya apa Bang? Purwadaksi. Daksi apa itu Bang? Kita harus tahu dasar kita dulu dari mana. Asalnya ya. Purwadaksi ya. Jadi kita tidak harus lupa, nggak boleh lupa dengan itu. Nah, terus siapa lagi kalau bukan kita untuk mengingat dan melestarikan budaya itu? Nggak mungkin orang lain. Harus kita. Nah, dalam hal ini mungkin sebatas kemampuan kita di rantau ini, kalau kita sudah bicara masalah seni budaya, kalau toh itu bisa ada bikin komunitas, kita sangat setuju. Sangat setuju. Nah, tadi diambil daripada kearifan lokal tadi seperti itu ya. Bisa kita gali kembali, bahkan kita munculkan kembali, kita lestarikan untuk budaya dan tradisi kita masyarakat Lampung. Memang bagus sekali. Bagus sekali ya, karena kita punya peradaban. Punya budaya itu kan punya peradaban. Betul. Apalagi masyarakat Lampung itu bukan masyarakat yang ujuk-ujuk muncul suku Lampung, bukan. Karena kita lihat daripada kita punya aksara loh. Aksara Lampung, Lampung. Otomatis pendahulu itu udah punya peradaban waktu itu. Betul. Maka timbullah ada aksara Lampung. Tidak semua suku memiliki aksara Lampung. Itulah. Jadi penilaian tingginya budaya pendahulu kita itu luar biasa sebetulnya. Dan itu patut kita pertahankan Bang ya. Kita pertahankan itu, betul. Betul tadi. Jadi intinya tidak semua suku punya aksara itu. Lampung punya, betul. Kenapa punya Lampung? Berarti pendahulu kita tuh orang-orang yang peradabannya sudah tinggi. Perlu komunikasi, yang perlu mereka sudah punya inspirasi dalam arti penciptaan ya. Jelas ada komunitasnya udah banyak kalau gitu kan. Betul. Nah, peradaban juga ada. Tata kehidupan, budaya jelas ada. Jelas ada ya. Jelas ada. Itulah yang kita harus banggakan gitu. Harus banggakan. Sebagai masyarakat Lampung, saya pribadi ya merasa bangga jadi masyarakat Lampung itu. Sebetulnya kalau digali luar biasa gitu. Bangga Bang ya, kita ya. Bangga ya. Nah, hal-hal seperti sedikit saja dalam artian kita mendengar istilahnya lagu-lagu Lampung yang sifatnya apakah dibawakan dengan gabus tunggal, apapun istilahnya, kalau bahasa Lampungnya segata gitu ya. Itu menyentuh kan? Menyentuh ya. Jelas menyentuh. Itu punya kita. Artinya memang kita mencintai Bang ya. Betul. Kita mencintai itu, apapun bentuknya, apapun sifatnya,
tanggapan atau apresiasi dari seorang, silahkan saja. Yang jelas kita lah yang punya adat seperti itu gitu. Jangan sampai kita menghilangkan gitu kan. Makanya bagusnya kalau menurut saya, walaupun kita di rantau ini walaupun tidak maksimal secara maksimal, jelas harus ada wadah. Wadah untuk silaturahmi, wadah untuk kita berkomunikasi dengan sama warga masyarakat Lampung yang ada rantau. Jadi tidak perlu ada yang sifatnya terlalu resmi kalau untuk perkumpulan. Yang penting bisa kumpul, bisa komunikasi. Nah, itulah kebanggaan kita. Oke. Nah, kita bisa bicara, tukar pikiran dan tukar informasi gitu, seperti itu. Ya artinya tadi salah satu doa kita bahwa kita masyarakat rantau ini tetap begitu pentingnya seni budaya yang perlu kita lestarikan. Betul. Tentunya mungkin dengan wadah di sini minimal kita bisa bertemu sua, Bang ya. Dengan sesama. Tentunya bahasa pun tetap terucapkan. Betul. Daya ingat kita pun karena kita bertemu dengan sesama masyarakat rantau pun tetap akan mengulas kembali masa-masa lalu kita. Tidak akan lupa seperti itu. Ada yang Abang suka lagu Lampung? Apa? Saya suka lagu. Apa yang Abang paling suka lagu Lampung? Ya, yang popnya. Yang Tanah Lado itu. Tanah Lado. Coba Bang satu rap Bang. Saya pengen denger Bang ya. Seperti itu coba. Di rap Bang ya. Nah, Tanah Lado. Tanah Lado itu kan Pak Andi Ahmad. Andi Ahmad ya. Boleh Bang, coba Bang. Kita ingin dengar suaranya Bang. Suara emasnya seperti apa? Jadi ini ya, musiknya gimana? Musiknya enggak apa-apa. Diin aja Bang. Oke. Jaranau Togo di Taladas, Japalas munggamit bengkuna, Gunung Rimba tiupu matang, pantai-pantai di laut lepas. Oke. Luar biasa Bang, keren banget suaranya, luar biasa. Wajar Abang memang memiliki hobi dengan seni suara itu, memang talenta Abang memang dimiliki talenta tersebut. Ya anugerah ya. Anugerah Bang ya. Pas anugerah saya mungkin berikan seperti itu, sehingga ya saya mengikuti aja, gitu seperti yang mengalir aja, karena itulah. Tapi saya berpikir gini, seni ini kan harus dimiliki setiap insan, setiap orang. Apapun kegiatan tanpa seni tidak indah. Betul. Jangan untuk kita bernyanyi, nulis dulu kan ada aksara. Betul. Harus kasar seni kan seni. Jadi apapun yang tidak pakai seni dalam kehidupan kaku. Kaku Bang ya. Kaku itu tidak enak dipandang, walaupun bersuara tidak enak didengar, kan begitu. Jadi harus pakai seni. Bicara pun harus pakai seni, ya kan? Tindakan apapun harus pakai seni. Ada seninya. Betul. Karena seni itu keindahan. Kalau menurut saya seperti itu. Luar biasa, luar biasa. Sosok seorang polisi yang hobi menyanyi tetapi tidak diprofesionalkan Bang ya. Jadi hanya sebatas hiburan saja seperti itu. Nah, tadi kembali kepada wadah tadi, bahwa di rantau juga kita perlunya ada suatu wadah organisasi. Saya dengar Abang sebagai ketua Kemula. Kemula itu kemuakian Keluarga Muli Makanai. Muli Makanai Lampung. Muli Makanai Lampung, Kemula di Bandung Bang ya. Sejak tahun berapa itu Bang ya Kemula itu? Kemula itu berdiri tahun 93. 93. Gimana sejarahnya Bang? Sejarah Kemula sebetulnya begini. Pendiri Kemula itu bukan kita ya. Saudara-saudara kita yang mayoritas dari Kalianda. Dari Kalianda, dari daerah Sibar, satu dua. Karena mereka waktu itu 93 itu datang ke Bandung ini, dapat dikatakan sudah lebih daripada 5 orang, mungkin hitungannya belasan, sehingga mereka membentuk komunitas masyarakat Lampung. Waktu itu pada masih gadis dan bujang, makanya muncullah Kemula itu. Makanya keluarga Muli Makanai Lampung. Jadi itu memang masih pemuda-pemudi Bang ya. Jadi masyarakat rantau yang masih pemuda-pemudi, maka muncul lahirlah Kemula seperti itu, gitu kan. Jadi Abang sekarang ini yang terakhir diketuai oleh Abang. Begini, jadi ketuanya sebetulnya awalnya nggak siap. Nggak siap. Waktu itu hanya kita, karena saya ini hobi organisasi, apakah organisasi secara resmi ataupun instrumen silaturahmi hobi. Jadi
begitu rekan-rekan kita yang Kemula ini mengadakan acara, saya diundang, saya ikut gitu kan, forum silaturahmi. Nah, di sanalah kita ada komunikasi, memberikan saran, masukan terhadap organisasi mereka atau komunitas mereka Kemula ini. Saya memberikan saran dan masukan, karena Kemula ini bentuknya apa, terus arahnya kemana, gitu kan. Nah, terus aktivitas secara positifnya apa. Nah, singkat cerita lanjutlah kita komunikasi seperti itu. Nah, waktu rapat terakhir tahun 2018 kalau nggak salah, itu di sekretariatnya Jalan Sangkur yang 10 itu, tempatnya Bang Nurdin Muhammad itu. Saya tidak tahu mana, dalam arti ujuk-ujuk dalam angket itu saya. Oh, pilih ya. Terpilih ya. Ya, terpilih itu dipilih sama mereka. Ya jelas saya nggak siap. Iya. Saya nggak siap. Waktu itu tidak serta merta terus saya siap ya kan. Dipertimbangkan dulu. Dasarnya apa kok saya? Oh, oke. Gitu kan? Dasarnya apa? Kok harus saya? Sedangkan senior itu banyak. Yang lebih pun dari saya apapun banyak. Kenapa harus saya? Gitu kan? Wah, banyaklah masuk. Sempat berpuasa spending dulu. Kami karena ada paksaan boleh. Tapi dengan syarat kalau toh memang saya dianggap senior dalam satu paguyuban ini apa dikatakan, apapun yang saya sampaikan harus didengar. Harus didengar dan diikuti. Maksudnya diikuti bukan hal-hal yang sifatnya perintah ya. Perintah yang sifatnya segala sesuatunya harus koreksi dulu. Apa yang saya sarankan itu positif, ya laksanakan. Ya, dalam hal ini untuk memajukan komunitas kita bagaimana. Ya solusi-solusi itulah yang saya berikan masukan, bagaimana ya, apa solusinya untuk kita ini sejahtera. Jangankan untuk sejahtera keluarga, komunitas dulu lah bagaimana caranya. Ya, lambat laun kita coba. Memang ya tadi apapun niat baik pun kadang-kadang tidak terlepas dari hal yang anggapan negatif, seperti itu. Iya, dinamika organisasi. Betul. Tapi sangat wajar seperti itu. Betul. Karena yang berharga itu bukan didapat dengan yang mudah. Justru yang bernilai tinggi itu dapatnya susah. Betul. Makanya dalam itu kita harus membentengi diri atau mempersiapkan diri. Hal-hal yang akan muncul menjadi penghalang gitu kan. Jadi nggak usah kaget masalah. Betul. Gitu. Kita tanggapinya nggak usah pakai emosi, nggak usah. Iya. Kita hadapi dengan bijak saja, dengan senyum, dengan komunikasi yang enak gitu. Mungkin ya itulah dari sekian komunitas ini orang per orang kan jelas beda. Berbeda pandangannya, mindsetnya jelas beda. Nanti menyamakan visi itu memang agak ada kendala. Tapi lambat laun setelah visi yang kita sodorkan dinilai positif dan benar, lambat laun mengikuti. Ya intinya saya sekarang dianggap senior lah dalam hal Kemula ini. Ya. Makanya kita kemarin itu acara itu saya tidak melihat dari manapun itu, Lampung manapun itu. Tapi inisiasi Kemula ya. Kemula. Hanya kita tidak ada batasan harus Kemula. Siapapun yang merasa warga masyarakat Lampung dan pengen bersama-sama dalam hal kemarin, ya siap kita. Tapi ada hal di sana, ada persyaratan dan ketentuan yang berlaku, karena bagaimanapun juga kan bentuknya kerjasama dan harus bertanggung jawab bersama-sama. Betul. Ada hal di sana antara hak dan kewajiban kita. Karena kita ini dapat dikatakan belum siap secara finansial. Gitu kan. Otomatis bagaimanapun itu harus ada motivator. Motivator yang bagaimana, kita cari solusi lah. Seringan mungkin solusi itu kita sodorkan dan bisa terjangkau oleh secara kemampuan ya. Betul. Secara kemampuan. Kalau gotong royong bang ya. Kalau toh di sini ada kekurangan sana sini lumrah. Kenapa? Ya, tidak ada yang sempurna. Betul. Segala sesuatu tidak ada sempurna. Tapi kalau kita kerja keras, upaya terus kita mensiasati, bisa, insya Allah bisa berjalan dengan baik bang ya. Walaupun di depannya ada kendala-kendala dan tidak gampang menjadi sosok seorang ketua organisasi untuk menyatukan seluruh anggotanya dengan satu persepsi. Betul. Tentunya berbeda pola-pola pemikirannya, latar belakangnya. Betul. Tidak gampang untuk menyatukan bahwa ini harus sama seperti itu. Betul. Itulah
seni Bang ya. Oh, ya, itu Seni tadi. berorganisasi gitu kan. Harus kita pimpin, harus banyak lebih menerima, Iya. lebih mengakomodir, lebih banyak mendengarkan seperti kayak dengan kehidupan Abang bahwa memang dari masyarakat Lampung yang tadi dari Kabupaten Pesawaran, terus di sini jadi penegak hukum Polri Bang ya, sampai dengan memiliki talenta menyanyi, terus mengangkat seni budaya, jadi ketua organisasi Kemula juga di sini. Nah, artinya segala hidup Abang itu berjalan dengan tentunya dengan tidak baik-baik juga Bang ya. Artinya ada juga pahit manisnya seperti itu. Tetapi sampai endingnya juga baik. Artinya pada saat endingnya baik, kemarin itu belum tentu baik. Artinya ada perjalanan-perjalanan sampai mungkin sampai titik terendah atau merasakan segelintir pahitnya. Apa filosofi hidup Abang? Yang jelas kita siap dengan segala situasi. Hmm. Sebelum hal-hal itu datang kepada kita pahit itu, Hmm. kita harus mengetahui pahit itu sebatas apa. Hmm. Dan prediksi kita minimal mendekati 80% dengan akan yang terjadi. Hmm. Karena itu tadi memang kalau melihat hasil yang manis itu kadang-kadang kita nggak kenal proses. Hmm. Instan. Iya. Orang kan melihat hasilnya Iya. saja, kesuksesan kita. Hmm. Sedangkan untuk mencapai kesuksesan itu kan itu tadi kan. Hmm. Perjuangan. Perjuangan, belok, Hmm. lembah, bukit, segala macam, pahit, manis. Hmm. Gitu. Kalau manisnya banyak nggak jadi masalah. Kalau pahitnya itu. Ya, tapi kalau kita sebagai senior itu perlu bijak. Hmm. Bijak itu tadi. Bijak itu luas sekali penjabaran. Bijak. Perlu bijak Bang Bijak, ya ininya. bijak. Jadi perlu apa sesuatu yang mendidik hati itu di atas normal. Hmm. Karena apapun kalau tradisi Lampung ini kan orang Lampung ini kan terkenal emosi tingkat tinggi. Nah, jadi dengan kita keluar dari Lampung itu sendiri, hal-hal maafnya bicara, kebiasaan kita di Lampung yang kurang baik dibuat. Iya. Karena kita sudah menemukan peradaban-peradaban yang maju yang bisa kita tarik untuk kita praktekkan tanpa membuang dasar kita ada di Lampung. Contoh yang kurang baik, contohnya kita dulu tradisi tiap main itu pas bawa pisau. Iya. Katanya untuk jaga-jaga, nggak tahu Iya. jaga siapa. Berarti kita berpikir akan sesuatu yang bahaya menyerang. Iya. Nah, setelah kita hidup di kota besar, bergaul dengan masyarakat yang sifatnya heterogen ya, Iya. kita belajar dari Melepas daripada senjata Iya, tajam yang dibawa satu ya. itu, tradisi-tradisi yang sifatnya dari bahasa. Bahasa Lampung tidak ada penyebutkan kalau di sini kan Bapak. Kalau kita bicara masalah dengan anak-anak, sebaya dan orang tua kan ada tingkatan. Betul. Begitu tingginya peradaban mereka dari dulu. Kita kadang-kadang ya nyebut kaki, ya kaki saja sama dengan kaki bapak. Betul. Sama saja. Ya kan gitu. Iya. Nyebut kepala bapak kadang-kadang Iya. sama aja kan. Betul. Nah kalau di sini enggak. Betul. Betapa menghargai, tata Iya. krama Ke itu. siapa ya lawan bicaranya Betul. Jadi di sini udah tata krama itu udah berlaku dari dulu. ya. Tata krama itu. Etikanya itu. Iya. Betul. Nah disinilah kita harus mengambil hal-hal positif. Hal Mm-mm. positif dalam arti kehidupan sehari-hari. Di sini kan sikap ya, sikap. Jadi kita merubah peradaban itu sehingga hal-hal yang negatif jangan dibawa-bawa lah. Jangan dibawa kebiasaan kita. Kita harus belajar dulu dengan diri kita sendiri dulu. Merubah diri Bang ya. Betul. Saya siapa, kejelekan saya siapa, kita harus tahu. Ketidaksenangan orang lain sama saya itu apa. Nah kita dipelajari itu. Evaluasi ya. Ya, betul, evaluasi. Lambat laun walaupun memang seng itu di Bandung tetap seng, walaupun dibawa ke istana tetap seng. Nggak akan jadi tembaga. Nilainya tetap seng. Kalau dia akan berubah jadi tembaga harus tempa dulu kan. Harus ditempa. Ditempa dulu. Gimana tadi Bang? Seng itu akan tetap jadi seng. Dibawa ke istana sekalipun. Sekalipun dibawa ke istana. Istana sekalipun. Karena Kalaupun ya, kalau tidak ditempa lagi deh. Ditempa ini ya, ini penjabar, ini filsafatnya gitu. iya. Bahwa ditempa di sini ditambah bahan, diproses lagi, Oke. berubah dia dari logam seng itu menjadi yang lebih berharga. Nah, tapi ya, kalau mentalnya tadi seperti seng di sini, bawa sana kan seng. Jadi intinya
Dimanapun orang tidak baik bekerja di tempat dimanapun tidak akan selamat. Kecuali itu tadi tempat itu macam-macam, dimasukkan lembaga pendidikan, dikasih pelatihan seperti itu. Tapi kalau dia tidak merubah, kalau kita bicara pribadi, selama kita tidak akan merubah diri dan tidak kekurang sukaan pada kita tidak kita tahu, tetap akan seperti itu. Jadi kita harus mengenal dulu sifat-sifat kita dulu. Gitu apa kan? Kekurangan kita ini, itu yang harus kita benahi. Iya, kita benahi. Kebiasaan kita pun di Lampung kalau kurang baik, ya kita buang lah. Ya itu tadi kan, perkumpulan ini kalau kita Lampung ini seperti menegakkan benang basah, saya bilang. Tidak gampang ya, menegakkan seperti menegakkan benang basah. Betul. Susah. Sesuatu yang sulit, susah sekali. Tapi kita mencobalah. Tapi bisa, Bang. Insya Allah. Ya. Menegakkan benang basah itu sesuatu yang sulit, tapi bisa apabila ingin dilakukan dengan betul-betul, Bang ya. Ya, dengan sistem mungkin. Sistemnya dirubah ya. Sistemnya polanya dirubah sehingga dibentuk pola-pola. Permulanya itu tadi. Ya. Bisa seperti itu. Jadi filosofi tadi kembali bijak, Bang ya. Bijak. Jadi bijak dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Jadi masukan yang sifatnya menyentuh kita, menyinggung kita sekalipun, kita harus tenang menghadapinya. Karena selama saya jadi senior itu ada bahasa-bahasa yang kurang enak didengar, gitu kan. Ada bahasa-bahasa motivasi yang salah. Tapi kita biasa saja, Kita ukur, lihat siapa yang bicara, betul. Kadarnya dia sebagai bagaimana. Gitu. Kita nggak usah menyamakan. Orang ini bicaranya, orang ini kita harus paham kelasnya dia bicara. Orang ini bicaranya, begini, kita paham. Iya. Jadi kadar juga beda kita bicara tukang beca dengan seorang guru. Betul. Atau beda, kan? Maka ada filosofi itu siapa yang bicara. Pada saat orang itu membicarakan kita, berarti mereka itu masih di belakang kita. Seperti itu. Maka mereka belum bisa di depan kita karena mereka masih membicarakan kita di belakang kita. Seperti itu. Gitu. Jadi kebijak, Bang ya. Dalam hal itu artinya kita bisa menyikapi dalam kondisi apapun, kita bisa bijak menyikapi apabila kita berlaku bijak. Seperti itu. Ya. Itu mungkin yang perlu kita pahami. Bijak itu luas sekali. Gitu. Dan tebarkan sebagaimana Sunnah Rasul, tebarkan muka yang ramah. Itu oke. Tidak perlu dalam situasi apapun kita harus merebut terus. Tidak perlu. Jadi dalam kepemimpinan itu kalau kita punya anggota anak buah, kita pimpinannya sudah kalut, bagaimana anggotanya? Betul. Jadi seorang kehilangan induk. Seorang pimpinan tuh walaupun jiwa terancam dia akan tenang. Walaupun biar yang dipimpinnya tidak ngerti suasana hati dia. Betul. Tenang saja, padahal hancur. Padahal hancur pimpinannya. Tidak perlu anggota tahu. Kalau anggota hancur, pimpin kita hancur. Kita semakin kacau. Itulah, walaupun jiwa itu terancam, dia akan tenang, tidak akan menampakkan. Itulah, jadi itu sebagai panutan tuh. Jadi dari anggota itu sendiri melihat kita itu selamat tenang, padahal dia tidak tahu apa yang kita rasakan. Tapi kita bisa membawa suara ya bijak tadi. Bijak. Bang ya, intinya bijak. Di situ ya. Jadi dengan bijak itu bisa menyelesaikan segala sesuatu hal. Itu dengan bijak. Seperti itu. Penjabarannya luas ya. Bijak itu dalam apapun. Bijak dalam apapun. Cuman kuncinya bijak. Ya. Lebih ke bijaksana seperti itu. Artinya bijak itu lebih ke kedewasaan memahami segala sesuatu hal. Menyikapi sesuatu. Jadi menyikapi tanggapan pembicaraan. Karena kita sudah siap dengan benteng-benteng akan muncul seperti itu. Betul. Kita sudah siapkan seperti itu. Bahwa akan muncul, kita sebagai diseniorkan di situ pasti ada bahasa-bahasa tanggapan-tanggapan yang tidak sepaham dengan kita. Karena juga dia tidak paham gitu kan apa yang kita. Dan sudah kita persiapkan tadi Bang ya. Padahal sudah kita persiapkan bahwa tidak semua orang akan suka. Betul. Seperti kan ide kita bagus, tidak semua orang akan menyetujui. Itu harus dipersiapkan sejak awal sehingga kita tidak kaget untuk menerima kondisi itu. Jadi itu yang lebih ke bijak, Bang. Betul. Jadi kita harus menyiapkan. Sebelum itu terjadi kita harus menyiapkan. Dan kita harus tahu bahwa semuanya tidak sempurna, semuanya tidak positif, pasti negatif. Hal-hal itu udah siap kita, udah ditandai dalam diri kita akan muncul bahasa ini, kita udah tahu. Makanya ini yang muncul, yang kita memang kemarin itu gambarkan betul muncul. Nah kita solusinya udah ada.
Oke. Solusinya udah. Kalau dia bicara ini kan, ini solusinya seperti ini loh. Betul. Ya kan? Kehendaknya ini solusinya loh, seperti itu Pak. Ya itu tadi bahwa niat baik pun belum tentu ditanggapi positif. Ya kan? Iya, Gitu kan, bahkan dan terimalah kita dengan bijak. ya itu tadi. Luar biasa Bang. Inti kata kuncinya adalah bijak kita menjalani hidup ini dengan kondisi apapun dan dimanapun. Intinya dengan bijak. Untuk ini mungkin untuk closing Bang, statement closing mungkin terkait dengan inspirasi saudara-saudara kita masyarakat rantau Lampung. Mungkin untuk statement closingnya mungkin ada yang Abang sampaikan seperti apa? Baik, saudara-saudara saya, sesama warga masyarakat Lampung yang ada di Bandung, harapan saya jadilah masyarakat Lampung seangkonan. Seangkonan. Ya, seangkonan itu dalam arti merasa memiliki persaudaraan yang kuat. Bahwa bagi masyarakat Lampung, siapapun Lampung dari manapun, bahkan bukan suku Lampung pun yang datang dari Lampung pun kalau seirama dengan kita dalam artian bisa menghargai tradisi kita, merasa dia lahir di Lampung, ya kita anggap sebagai saudara itu tadi. Ya, jadi itulah rekan-rekan sekalian, bahwa kita ketemu orang Lampung di Bandung ini, di Rantau ini, serasa ketemu saudara. Itu selalu diniatkan terus, dimunculkan terus. Oke. Yang jelas kita perasaan ujub, sombong, iri, dengki dan takabur itu dikendalikan. Bukan dihilangkan ya. Iya, dikendalikan. Kalau dihilangkan kita bukan manusia loh. Betul. Karena setiap manusia itu punya sempurna itu karena punya perasaan seperti itu. Ego ya. Itu udah melekat dalam diri kita kan. Perasaan iri, ujub, sombong itu udah melekat. Hanya bukan dihilangkan. Kalau dihilangkan kita nggak punya niat apa-apa. Dikendalikan. Maka dari itu kita selalu positive thinking dalam apapun gitu. Dalam apapun, sama warga masyarakat Lampung yang ada di Bandung, siapapun Anda, kalau merasa orang Lampung, itulah saudara. Saudara dalam arti saudara sebangsa Lampung, sesuku Lampung, satu tradisi, merasa satu tanah kelahiran, sehingga mumpuk kebersamaan di situ nantinya. Terkadang saya main ke daerah, pernah suatu saat main ke Soreang, di mobil itu ada lambang Sigar Lampung, begini dia arah. Nah, jadi posisi, woi Lampung, dia langsung, bang, dari Lampung, wah kan, ada stikernya, ada jadi merasa bangga. Nah itulah, jadi sebagai pesan mungkin saya sebagai masyarakat Lampung asli, itulah jaga kekompakan, seangkonan, merasa senasib sepenanggungan, binalah itu, bukan masalah kemampuan secara finansial saja, tidak, merasa diri warga masyarakat Lampung itu serasa diri kita saudara kita udah bagus. Maka dari itu kita menjaga, sama-sama menjaga nama baik Lampung ya. Oke. Baik Bang, terima kasih. Intinya tadi bahwa statement closing adalah seangkonan Bang ya. Begitu pentingnya seangkonan itu, kerukunan, kesamaan ya, saling menguatkan, saling membesarkan kita. Itulah masuk di dalam kata seangkonan. Oke, luar biasa kata-kata dari seangkonan tersebut. Mudah-mudahan kita bisa menginspirasi seangkonan itu bisa kita jalankan bersama-sama sehingga kita bisa satu persepsi karena tadi saling seangkonan. Oke, baik Bang, terima kasih Bang atas waktunya itu. Sahabat Asam Garam, mungkin itu waktunya kita berbincang dengan sosok putra daerah dari Kabupaten Pesawaran. Ada beberapa hal tadi yang kita sampaikan bahwa terkait dengan menyiasati sesuatu perlu dengan perencanaan, perlu dengan persiapan mental, perlu dengan kesabaran, seperti itu. Hal-hal itu dan hal-hal yang lain menanggapi sesuatu perlu dengan bijak. Itu mungkin kata-kata yang perlu dengan bijak. Kita bisa melakukan, yang belum bijak kita bisa melakukan sesuatu hal dengan bijak dimanapun, kapanpun, dan sama siapapun. Mungkin demikian inspirasi itu. Dan kata terakhir, bagi sahabat-sahabat podcast Asam Garam, apabila sahabat saat ini masih masa dalam posisi terendah, tetap bersyukurlah. Karena dengan posisi terendah, sahabat akan naik, akan ditinggikan. Karena tidak ada lain pada saat posisi terendah, saat jalan satu-satunya adalah Anda akan naik. Tetaplah bersyukur. Demikian Bang,
Terima kasih atas kedatangannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.